Jadi ini selamat ulang tahun dulu buat Lebah Ceria Community, udah 1 dekade. Ya, congrats. Selama 10 tahun banyak sekali menyebar kebaikan, semangat. Ya. Jadi kalau dulu diingat 10 tahun lalu itu kami masih rapat dengan Yahoo Messenger ya. Jadi sebelum kopi darat ya atau gathering namanya. Itu ada rapat dulu di Yahoo Messenger, kemudian kumpul baru membentuk Lebah Ceria Community ini sendiri. Jadi betul-betul momen yang jadi nostalgia lah ini ya sedikit sebelum kita masuk ke materi sharing ya. Oke, jadi inilah materi kita hari ini. Jadi saya akan bercerita tentang pengalaman selama bekerja di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Jadi enjoy. Next slide, Mbak. Ya, jadi ini kompetensi ahli gizi ya. Dari gizi institusi itu merupakan MPM instalasi gizi. Itu juga bisa di-upgrade nanti dari rumah sakit sendiri menyediakan catering diet ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia MPM khususnya di instalasi gizi itu bisa memiliki bekal sebenarnya untuk mendirikan catering diet sendiri gitu. Oke, jadi manfaatkan betul-betul kesempatan bekerja untuk melatih diri ya, mengembangkan ilmu untuk mengembangkan bisnis catering diet seperti punya Mbak Risa tadi ya, Nutrimil. Kemudian ada punyanya Mas Bayu itu, sekalian promosi nih Mas Bayu. Ada Bimasina Catering ya. Kemudian salah satu kompetensi berikutnya adalah di gizi klinik ya. Jadi kalau di rumah sakit itu kita mengetahui ada ahli gizi rawat jalan dan ahli gizi rawat inap. Nah, ini juga teman-teman nutrisionis juga ke depannya dituntut untuk menjadi dietitian ya atau RD. Jadi untuk teman-teman yang sangat cinta dunia klinik ini bisa mengagendakan untuk mengambil profesi dietitian ya. Kemudian salah satu kompetensi ahli gizi adalah di gizi masyarakat ya. Ini di puskesmas ya, bisa di NGO. Jadi saya ini kebetulan baru hijrah ini ke puskesmas, sebelumnya kerja di rumah sakit. Jadi alhamdulillah tahun 2021 kemarin lulus CPNS dan sekarang bekerja di puskesmas. Tapi banyak pengalaman dari 2016 dulu di rumah sakit swasta, baru 2018 di rumah sakit USU sampai Januari 2022. Jadi akan banyak sharing nanti tentang rumah sakit ya. Kemudian ada juga salah satu kompetensi yang sangat keren ya, yang bisa juga menjadi pilihan, yaitu gizi olahraga. Ini nanti teman-teman ahli gizi bisa ditempatkan di PPLP ataupun pusat kebugaran. Next, Mbak Siva. Ya, ini kita ke MPM dulu ya, manajemen penyelenggaraan makanan. Jadi kita kenal dulu apa sih peran ahli gizi di instalasi gizi itu sendiri, apa peluang, positioning, dan tantangannya di food service instalasi gizi atau penyelenggaraan makanan itu sendiri. Next slide, Mbak. Nah, ini tim saya dulu ya, selama bekerja di Rumah Sakit USU. Jadi ada ahli gizi, ada chef, kemudian ada pramusaji. Ya, ini dulu kami kompak banget ya, udah seperti keluarga sendiri. Bahkan karena saking Jogjanya banget gitu ya. Jadi asal rapat, kami selalu lesehan, kayak wirid gitu. Jadi kalau rapat tidak di konsep formal, tapi diadakan di karpet, ya lesehan sambil makan siang, sambil mendiskusikan apa sih masalah yang terjadi di instalasi gizi ini. Jadi saya sendiri mencoba menciptakan suasana yang kompak, yang harmonis, jadi saling berkoordinasi satu sama lain tanpa adanya kayak segan-seganan gitu. Jadi kalau ada trouble langsung cek apa masalah. Nah, jadi langsung diatasi saat itu juga.
Oke, next slide. Nah, ini peluang ahli gizi di instalasi gizi. Yang pertama itu bisa ahli gizi ini berkreasi ya, menciptakan menu sehat dan enak plus bergizi seimbang. Jadi kalau di rumah sakit USU itu sendiri, menu itu saya bagi dua. Saat itu ada menu MB normal ya, menu biasa, kemudian ada menu diet ya untuk penyakit-penyakit dengan diagnosa tertentu ya. Kemudian di RS Susu itu juga ada mahasiswa PKL gizi ya biasanya. Nah, di situ kami membuat modifikasi menu dengan pangan lokal ya. Misalnya dimsum ayam itu kami coba rubah dengan daun kelor ya, jadi dimsum daun kelor. Terus ada produk-produk seperti kayak kue sus itu jadi kue sus nangka gitu. Jadi dimodifikasi dengan pangan lokal yang ada di Sumatera Utara. Kemudian ahli gizi di instalasi gizi ini juga dituntut mempelajari budgeting dana ya, sehingga bisa ke depannya itu nanti bisa kita jadikan bekal untuk membuat bisnis catering sehat juga. Jadi awalnya mengelola instalasi gizi dulu, kemudian ilmu tersebut nanti akan kita gunakan bisa membuat catering sehat sendiri gitu. Kemudian bisa juga meneliti potensi pangan lokal yang ada di sekitar kita dan dikembangkan menjadi makanan potensial ya. Next slide. Ya, jadi positioning ahli gizi di instalasi gizi itu bisa sebagai kepala produksi ya. Jadi di situ kita nutrisionis atau ahli gizi berperan mengatur siklus menu, pembelanjaan bahan makanan ya, budgeting, kemudian memanage teman kita. Teman kita itu adalah chef dan pramusaji. Nah, hubungan ini harus dekat, harus kompak. Jadi apa yang keinginan kita itu bisa terlaksana dengan baik, bisa dilaksanakan teman-teman chef dan pramusaji itu dengan baik ya, dengan skill mereka. Jadi skill mereka itu bisa terasah dan menciptakan ide dari kita itu. Nah, kemudian ada pengawas makanan ya. Jadi ahli gizi juga berperan dalam menerima bahan makanan, quality control, menjaga kualitas bahan makanan yang masuk ke instalasi itu sendiri. Lalu ahli gizi ini yang paling enak yaitu sebagai food tester ya. Dia berperan menjaga cita rasa makanan dan juga memastikan ketepatan diet. Nah, jadi seperti itu. Next slide. Nah, ini beberapa tantangannya juga ya. Yaitu menjaga kualitas bahan makanan agar tetap fresh. Nah, jadi di sini perlu edukasi gizi. Edukasi gizinya itu biasanya kita kan ke pasien, ke masyarakat. Tapi kalau di instalasi, kita harus mengedukasi tentang kesegaran bahan makanan atau spesifikasi bahan makanan itu ke pihak supplier. Kan tiap hari ada bagian pengadaan bahan atau pihak supplier yang memberikan bahan makanan. Jadi kita terkadang ada bahan yang kurang bagus, jadi kita memberikan edukasi gizi bahwa bahan makanan yang baik itu seperti apa, spesifikasinya, lalu mereka akan mencoba mendatangkan sesuai bahan itu. Dan apabila bahan itu sangat kurang baik ya, itu saya tolak dan saya minta biasanya pada hari itu juga harus ada bahannya atau minimal sore hari. Ya, kemudian tantangan kita ahli gizi itu adalah mengatur ya, memanage staf koki dan pramusaji ya. Jadi teman-teman ini perlu diedukasi berulang tentang pentingnya ketepatan diet dan waktu pengantaran. Ya, jadi kan terkadang ada momen di hari tertentu pramusaji mungkin kurang kurang efektif atau kurang fit. Jadi kita tetap membimbing mereka, mengedukasi mereka agar melaksanakan pengantaran sesuai waktunya. Kemudian APD ya, alat pelindung diri. Jadi kita harus selalu senantiasa mengedukasi tentang higienitas makanan. Jadi mereka harus memakai nurse cap, memakai hand glove ya, dan memakai celemek untuk kebersihan personal hygiene mereka. Next slide. Nah, ini kalau kita rangkum, edukasi gizi yang ada di instalasi gizi itu
Pertama ada edukasi ke koki pramusaji ya tentang pentingnya menjaga higienitas makanan. Ini nampaknya sepele, tapi kita sebagai ahli gizi punya peran penting untuk memastikan betul-betul bahwa makanan yang kita sajikan ke pasien itu betul-betul higien, ya, bersih dan toyib ya, dan layak itu. Kemudian ini juga penting, setiap ada kesalahan bahan makanan ketika datang ke instalasi gizi kita harus mengedukasi tentang spesifikasi bahan ke supplier kita. Kemudian dapur atau instalasi gizi ini juga harus selalu bersih ya. Jadi kita harus mengedukasi ke teman-teman untuk kebersihan tempat kerja kita. Ya, biasanya kalau di instalasi gizi ada kegiatan general cleaning ya, bersih-bersih dapur istilahnya. Ini saya sendiri pun membersihkan dapur juga. Jadi kalau ahli gizi di Rumah Sakit USU itu ada kegiatan membuat sonde, itu jadi membuat sonde itu dilakukan oleh ahli gizi, kemudian menakar susu ya, produk-produk enteral ya, produk seperti produk kalbe ya, diabetasol itu dilakukan oleh ahli gizi. Jadi itu pun saya juga turun bersama teman-teman untuk bersih-bersih bersama. Jadi istilahnya leadernya turun, mereka juga harus bekerja bersama gitu, bersih-bersih bareng. Sekalian olahraga di hari ini ya, di weekend biasanya seperti itu. Nah, jadi semua staf di instalasi gizi itu harus bersinergi. Apa saja sih yang ada di instalasi gizi stafnya? Ahli gizi, koki, pramusaji, supplier, dan cleaning service ya. Jadi ada cleaning service yang juga rutin ada, dia cuma satu orang. Jadi kalau tidak kita bantu juga bersih, dia juga tidak akan keteteran, kasihan juga. Jadi seperti itu. Kemudian next slide. Nah, ini kegiatan penerimaan bahan makanan. Next, Mbak. Ini kegiatan pencatatan kartu bahan makanan kering ya, yang sebelah kiri. Baru yang sebelah kanan itu di ruang susu. Next slide. Ini persiapan bahan makanan basah ya, oleh koki. Yang atas sebelah kiri itu lagi memotong sayur ya, kokinya. Baru yang bawah sedang membuat bumbu ya. Jadi ada preparation sayur, ada preparation bumbu ya. Jadi bagian vegetable sama bagian bumbu ya, atau herbs and spices itu beda. Kemudian sebelah kanan itu ada butcher ya. Jadi ada di ahli gizi kami menyebutnya ada dokter spesialis bedah, tapi bedah di sini bedah dalam tanda kutip, yaitu membedah ayam dan ikan gitu ya. Jadi ada spesial timnya untuk membedah ayam dan ikan sampai betul-betul bersih. Dan itu udah menjadikan istilahnya satu job desk tersendiri untuk para koki dan pramusaji. Next slide. Nah, ini setelah makanan dipotong itu akan ditutup oleh wrap ya, plastik wrap yang food grade. Kemudian dimasukkan ke chiller 3 pintu, chiller 3 doors. Dan suhunya ini kami cek secara berkala, tiap hari jam 8 dan jam 16 ini dicek agar sayurannya fresh ya. Nah, untuk kentang itu setelah dipotong biasanya kami rendam air. Ini bertujuan biasanya untuk mengurangi kandungan kaliumnya ya. Jadi kan ada pasien ginjal itu biasanya harus kaliumnya rendah. Jadi kita kurangi dengan strategi seperti ini. Kemudian ada ikan nila itu yang di wrap, yang sudah disiangi ya, dan siap dimasukkan ke freezer. Next slide. Ini koki kami yang masih persiapan memasak ya untuk makan siang saat itu. Next slide. Ini proses pemorsian ya. Jadi memastikan mereka untuk memakai masker ya, masker, nurse cap, dan hand glove. Terkadang ada juga yang lupa. Jadi kita sebagai ahli gizi, sebagai koordinator teman-teman tuh harus selalu mengingatkan mereka. Oke, next slide. Ya. Ini special edition ya untuk pose, untuk special webinar LCC ya, mereka mau berfoto. Jadi kalau untuk kelas 1
biasanya memakai bento itu wadahnya. Kemudian untuk kelas 2 dan 3 BPJS kita letak di Plato ya. Tapi untuk tahun 2022 ini sudah memakai kotak nasi. Jadi biar si pasien ini dikasih nasi kotak, jadi lebih cepat dimakan. Jadi lebih tidak ada sisa makanan gitu. Kalau diletakkan di Plato, rasanya seperti makanan penjara katanya. Komplainnya seperti itu. Jadi di konsep di nasi kotak, jadi banyak dimakan oleh pasien. Oke, next slide. Oke, ini makanan sudah sampai di pasien. Terus kita selalu sebagai koordinator kita mengingatkan teman-teman untuk selalu senyum ya. Senyum, sapa, salam ya. Jadi pasien itu kalau udah disenyumin aja biasanya udah senang banget gitu. Biasanya udah 50% penyakitnya udah hilang gitu. Jadi tetap keramahan, tetap sapa, senyum kepada pasien itu nomor 1. Jadi pasien pun mau menerima makanan itu dengan baik ya, dan langsung dihabiskannya. Oke, next slide. Oke, jadi ini rawat jalan rumah sakit USU ya. Jadi di sela-sela meliding instalasi gizi, saya juga ketika ada pasien rawat jalan, saya naik ke atas untuk mengedukasi di rawat jalan. Oke, next slide, Mbak. Nah, ini dia peluang ahli gizi di rawat jalan. Pasti menjadi nutrition counselor ya, atau konselor gizi. Itu menghadapi pasien rawat jalan yang ingin berkonsultasi menu mereka. Ya, biasanya apa sih makanan yang baik untuk saya, Bang? Gitu. Jadi kalau saya di RS, saya nggak mau dipanggil Pak, manggil Bang aja, ala orang Medan gitu ya, Bang Yusuf gitu. Nah, jadi apa Bang menu yang mantap ini untuk saya? Penyakit Bapak apa? Saya komplikasi. Waduh, pening juga ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita sebagai ahli gizi rawat jalan kita dituntut membuat meal plan yang baik sesuai keadaan ya dan kondisi pasien. Selain kondisi pasien dari diagnosanya, kita juga cek selalu alergi, pola makan, antropometri dan biokimianya. Serta biasanya kita harus cek secara pelan-pelan tentang keadaan ekonomi pasien. Jadi jangan sampai meal plan yang kita sarankan ke pasien ternyata memberatkan mereka ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus sesuaikan dengan keadaan ekonomi pasien juga. Nah, jadi ahli gizi di rawat jalan nih biasanya juga berpeluang dikenal dan bisa menjalin kerjasama dengan pasien dan berpotensi upgrade diri ke register dietitian ya. Jadi kedepannya harapan saya sendiri juga banyak ahli gizi yang akan membuka praktek mandiri ya. Nah, dan di RS USU ini biasanya ada pasien luar negeri juga ya. Ini juga berpeluang menambah networking. Seperti yang gambar ini gambar saya bersama anak-anak Myanmar ini. Nah, jadi kalau di USU itu melayani pasien BPJS dan melayani pasien UNHCR dia. Jadi pasien-pasien Palestina, pasien Myanmar, ya, Somalia itu juga kita bimbing, kita edukasi juga. Jadi terkadang mereka nggak bisa bahasa Melayu atau Indonesia, jadi kita harus pakai bahasa Arab ya atau Urdu ya. Biasanya mereka pakai bahasa Urdu kalau orang Myanmar ya. Nah, atau ada juga yang mereka memakai translator bahasa Inggris biasanya. Nah, jadi ada orang Myanmar yang membawa translator bahasa Inggris, jadi nanti kita akan educate mereka via bahasa Inggris, dari translatornya akan menyampaikan ke bahasa sesuai negara mereka. Jadi seperti itu. Ini saya sangat menikmati mengedukasi pasien asing ya, jadi sekaligus berlatih conversation bahasa Inggris ya. Jadi seperti itu kira-kira. Next slide. Nah, ini positioning ahli gizi kalau di rawat jalan itu pertama yang menjadi nutrition counselor. Jadi ahli gizi pasti berperan menjadi konsultan gizi dan melayani permintaan konsultasi gizi dari berbagai pasien. Lalu ada meal plan analis ya.
Nah, jadi ahli gizi menyusun perencanaan bahan makanan sesuai kondisi ekonomi dan diagnosa penyakit, serta menganalisis hasil dietnya. Biasanya kalau 2 minggu itu kita follow up. Kalau dia hasilnya bagus, mereka akan kita terapi low calorie berikutnya. Kita kurangi perlahan, ya. Tapi kalau biasanya hasilnya standar, stagnan, itu pasti dia banyak cemilan, ya, atau kurang aktivitas fisik, jadi seperti itu. Baru positioning ahli gizi di rawat jalan juga ada collaboration terapis, ya. Jadi di sini kita ahli gizi juga dituntut berkolaborasi dengan dokter spesialis, ya, dalam memberikan treatment. Kita harus ini, ya, kompak dengan spesialis. Jadi ini sebenarnya apa penyakitnya, dok? Nah, ini kalau obat ini bagaimana kendalanya dengan makanan yang saya berikan, apa tidak ada mengganggu. Jadi kita harus kompak dengan spesialis, jadi kita membuat seperti clinical pathway namanya, yang akan ditujukan ke pasien sehingga mempercepat proses penyembuhan mereka. Next slide. Mas Yusuf mengingatkan waktu 3 menit lagi. Oh iya. Oke, next slide kalau gitu. Ya, jadi tantangan di rawat jalan seperti ini, ya. Jadi kita sebagai ahli gizi dituntut ini, ya, menjadi psikolog juga sebenarnya, agar si pasien ini dapat memberitahukan keadaan dirinya itu secara detail, ya. Apa makanannya, apa kendala dia. Nah, jadi ini pelan-pelan sih. Kedepannya ahli gizi ini pelan-pelan akan memiliki jam terbang sehingga bisa berkonsultasi dengan baik ke pasiennya. Nah, jadi seperti ini. Next slide, Mbak. Nah, ini beberapa edukasi di rawat jalan, ya. Next slide. Ini pengingat, seharusnya kita ini, ya, menerapkan tumpeng gizi seimbang. Ini juga pengingat bagi saya juga, ya, agar rajin minum air putih, beraktivitas fisik, dan memakan nasi sesuai porsinya, sayur dan buah. Oke, next slide. Nah, ini rawat inap. Next slide. Nah, ini peluang ahli gizi di rawat inap, ya. Menjadi nutritionist dan dietitian. Pasti erat kaitannya dengan proses asuhan gizi terstandar. Biasanya ini di CPPT, ya, untuk koordinasi ke nakes lain. Jadi kalau ahli gizi juga berpeluang menjadi case manager kalau dia bisa memanage treatment ke pasien, ya. Kemudian dia berpeluang menjadi bagian tim nakes lain. Biasanya kalau di rumah sakit itu ada tim komite nakes, ya, yang menjadi supervisor, baik itu treatment gizi ataupun credentialing, ya, bagi nakes-nakes lain gitu. Next slide. Nah, ini beberapa positioning ahli gizi, ya. Hampir mirip dengan di rawat jalan. Next slide. Nah, ini tantangannya. Nah, biasanya itu yang pertama ini adalah makanan sulit dihabiskan oleh pasien. Jadi perlu edukasi berulang dan monef harian teratur, serta pendekatan agar makanan dihabiskan oleh pasien. Oke, ini juga penimbangan antropometri, ya, biasanya untuk ahli gizi klinis. Biasanya itu memakai BB ideal karena agak sulit untuk pasien berdiri untuk mengukur berat badannya secara aktual. Oke, next slide. Nah, ini dia edukasi yang ada di rawat inap, biasanya itu tentang kondisi pasien rawat inap, baru edukasi kita tenaga kesehatan tentang pentingnya kolaborasi pelayanan. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri, kalau di rumah sakit itu kita harus berkolaborasi dengan apoteker, dengan fisioterapis, ya, dengan radiologis juga. Nah, kemudian edukasi tentang pentingnya menghabiskan makanan. Ini harus terus kita edukasi si pasien agar dia mau makan dengan optimal. Lalu tentang pembuatan makanan, ya, biasanya formula NGT itu nanti kita resepkan di kertas atau di print out, kita berikan ke pasien yang sudah mau pulang gitu, ya. Next slide.
Oke, ini beberapa hal yang harus dimiliki oleh gizi ya. Jadi tetap jadilah seperti lebah ya, yang selalu memproduksi manfaat ya. Next slide. Nah, terima kasih ya. Jadi selamat 1 dekade buat komunitas pendidik gizi, Lebah Ceria Community, sukses selalu buat kita semua. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan webinar kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.